Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal. Allahumma rzuqna al-amala bima nata'allam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dumateng ngarsanipun para sepuh, para bini sepuh, para rawuh, bapak saha ibu, saudara dan saudariku yang kami cintai karena Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala inggih punika untuk menguatkan hablun minallah dan hablun minan nasi. Hablun minallahnya insyaallah semakin dekat dengan masjid, semakin dekat dengan Baitullah, rumah Allah niku napa Bapak Ibu, tempat yang paling dicintai oleh Allah. Ya, afdol biqa'il ard. Dan yang kedua hablun minan nas. Masya Allah. Dalam rangka diantaranya untuk menyambung silaturahim, sama-sama kita ingin punya cita-cita dan visi misi yang insya Allah akan membahagiakan inggih punika masuk surga bersama-sama. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya memperkenalkan diri. Alhamdulillah, pada malam hari ini Al-Fakir, saya ini tinggal di desa, kalau bahasa Arabnya Tazkiyatun Nufus. Apa niku? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Seperti niku. Bangun jiwa, bangun jiwa, kasihan. Alhamdulillah, kasihan itu bahasa Arab ini apa nggih? Rahmat mungkin nggih. Ini Masya Allah, daerah Bantul niku luar biasa, nama-namanya penuh dengan nuansa-nuansa rohani ya. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kula panjenengan sami bahwa ini syair yang digubah oleh para pendahulu kita ini leres saestu niku salah satu sesuatu yang sangat bermakna. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Ini pas hari kemerdekaan katanya. Ternyata Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, satu faedah yang kita dapatkan dari sirah nabawiyah ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat itu ternyata kondisi masjid, Bapak Ibu, kondisi Masjid Nabawi niku kondisinya masih seperti sedia kala, tidak ada atapnya. Ketika Nabi SAW wafat, Masjid Nabawi dalam kondisi apa adanya. Jadi mboten wonten atape, napa? Kosong. Hanya bagian depan dan bagian belakang. Bagian depan itu tempat imam dan saf-saf pertama saja, dan bagian belakang yang ada sedikit atapnya itu tempat tinggalnya sinten? Tempat tinggalnya ahlu sufah. Ahlu sufah niku napa? Nggih, sahabat-sahabat
yang tidak punya rumah. Salah satunya sinten? Abu Hurairah. Abu Hurairah niku periwayat hadis yang paling banyak. Kok bisa paling banyak? Ya karena tinggalnya di masjid. Ketika banyak sekali yang dipun sabdakan Nabi Muhammad SAW ya di dalam masjid, membersamai Rasulullah SAW di luar dan di dalam masjid, apalagi tinggalnya di masjid. Niku ahlus suffah. Satu pelajaran yang kita ambil Bapak Ibu, bahwa tujuan pendidikan Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah fokus membangun jiwa, membangun manusia yang akan memakmurkan masjid, ya, yang akan memakmurkan masjid. Makanya sebuah pelajaran bagi kita ya, bahwa PR kita semuanya kaum muslimin kula panjenengan sami, ketika Allah rizkikan punya masjid, alhamdulillah. Apalagi masjidnya hari ini jamaah, masya Allah ada AC-nya aja berapa nih Pak Bu? Masya Allah, 4 AC-nya Pak. Kalau kita kalau panjenengan sami mungkin kemutan zaman dahulu, alhamdulillah ya. Dulu niki masjid sudah direnovasi Pak, napa belum? Belum nggih. Alhamdulillah, berarti masih seperti ketika awal dibangun, dan mudah-mudahan nanti lebarnya ya 2-3 kali lipat lagi nih. Allahumma amin. Tentu ya, ini PR kita semua. Tidak hanya membaguskan, membesarkan masjid, tapi adalah menyiapkan ya manusia-manusia, orang-orang yang siap memakmurkan masjid. Ya, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penting untuk kita sampaikan. Nanti ada kaitannya dengan surah Al-Insyirah. Ya. Surah Al-Insyirah yang masya Allah ya tadi sudah dibacakan ya. Ini kalau panjenengan sami berdoa mudah-mudahan tadi mbak-mbak yang membacakan ya terus didekatkan dengan Al-Quran, dan semua anak-anak kita, keturunan-keturunan kita menjadi ahlul Quran. Allahumma amin. Ahlul Quran niku ahlullah wa khassatuhu, ahli ya, ahlinya Allah ya. Orang dekatnya Allah, khassatuhu, ini orang khususnya Allah. Alhamdulillah. Ibu dan Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat nih urgensi kula panjenengan sami terus bagaimana caranya memakmurkan masjid nih. Karena motivasi dari Rasulullah Muhammad SAW, man bana lillahi masjidan ya, barang siapa yang membangun masjid maka Allah bangunkan baginya rumah di surga. Satu pertanyaan, apakah tujuannya itu membangun masjid atau masjid itu wasilah? Masjid itu wasilah napa tujuan Pak? Kalau tujuan berarti pun bangun masjid pun rampung. Itu kalau masjid tujuan. Tapi kalau wasilah berarti setelah membangun masjid ada tugas untuk memakmurkan masjid. Rasulullah Muhammad SAW itu baru pertama kali diizinkan membangun masjid di mana? Pertama kali di Madinah setelah hijrah Bapak Ibu, 13 tahun. Berarti 13 tahun ketika di Mekah berdakwah kepada kaumnya, itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah tidak diperizinkan, tidak diperkenankan untuk membangun masjid. Bagaimana sholatnya? Sholatnya masih sembunyi. Ada sahabat yang menampakkan sholat, ada yang terang-terangan ya membaca Al-Quran dengan keras, maka siap-siap resikonya. Itu zaman dahulu ya. Ketika 13 tahun di Makkah, baru ketika hijrah ke Madinah diizinkan untuk kemudian membangun masjid. Maka masjid pertama yang dibangun dalam Islam adalah Masjid Kuba. Mudah-mudahan kalau panjenengan sami dirizkikan bisa sholat di Masjid Kuba. Allahumma amin. Insya Allah ya. Mungkin sarang-sarang kali kula insya Allah ya. Amin. Baik Bapak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Insyirah
Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Alhamdulillah, ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wonten ing surah napa niki Al-Insyirah atau surah Al-Syarh, maqasid atau tujuan dari surah Asy-Syarh ini, ya jamaah yang dirahmati Allah, adalah menjelaskan kemuliaan Nabi Muhammad SAW di sisi Rabb-Nya. Alam nashrah laka sadrak. Jadi bukankah kami telah melampangkan dadamu? Artinya pertanyaan ini adalah kamilah yang sudah nashrah laka sadrak, menjadikan dadamu itu lapang, syarah, longgar, legowo, dada. Kenapa yang disebut dada tidak hati? Karena dalam ayat yang lain, yang surat An-Nas, yuwaswisu fi sudurinnas. Jadi yang biasa merasakan waswas disebut apa? Dada, sudur, dalam dada. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kamilah yang telah menjadikan dadamu apa? Longgar, dadamu lapang. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak, dan telah kami letakkan, artinya kami hapuskan darimu wizrak, dosa-dosamu. Rasulullah SAW, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, boleh nggak Rasulullah itu berdosa? Rasulullah SAW mungkin tidak berdosa. Nah, di sini kok di sini disebutkan wa wada'na 'anka wizrak? Jawabannya jamaah, Rasulullah SAW dijaga maksum itu dari dosa-dosa besar. Ngerti nggih? Dosa-dosa besar seperti bohong, khianat, kemudian dosa-dosa keji segala macamnya itu. Nah, itu Rasulullah SAW maksum. Tapi sebagai manusia, beliau adalah seorang hamba, abdun. Hamba juga Rasul, Abdullah wa rasuluhu. Maka di sini para ulama menyebutkan yang dimaksumkan adalah dosa-dosa besar, bukan dosa-dosa kecil. Artinya di sini juga sangat mungkin Rasulullah melakukan salah, tapi kesalahannya sudah diampuni. Wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak, yang membuatmu terbebani berat. Ada juga yang menjelaskan para ulama bahwa alladzi anqadha dhahrak itu Rasulullah Muhammad SAW menyimpan beban memikirkan dosa-dosa umatnya. Rasulullah Muhammad SAW memikirkan begitu perhatian beliau kepada kula panjenengan sami, kepada kita umatnya. Wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak, yang mana dosa-dosa itu, bagaimana Rasulullah SAW bisa mengajak umatnya, menyelamatkan umatnya dari api neraka, dari perbuatan maksiat. Beban dakwah, beban risalah, beban menyebar kebaikan, mengajak umat, menyelamatkan umat manusia agar kembali kepada shiratal mustaqim. Wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak, dan kamilah yang telah mengangkatmu, mengangkat derajatmu. Bukankah kami yang mengangkat derajatmu? Artinya adalah kamilah Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat derajat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana? Yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi Muhammad SAW dalam berbagai kesempatan. Maka kita sering menyebut Nabi Muhammad ketika apa? Di antaranya ketika sholat tasyahud, ketika adzan,
ketika khutbah, napa boleh? Ya, ketika berdoa, ya. Banyak sekali kesempatan, ya. Apalagi kita dianjurkan ya terus sallu alaihi wasallimu taslima. Banyak-banyaklah bersolawat dan banyak-banyak mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Barang siapa yang salawat kepadaku 1 kali, maka Allah berikan baginya 10 kali salawat. Allah berikan doa, ya. Allah berikan keselamatan. Salat di sini adalah doa, keselamatan, perlindungan. Nah, wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya ma'al usri, bersama dengan kesulitan itu, yusran, ya, ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Fa idza faragta fansab. Maka fa idza faragta, apabila kamu telah selesai, ya. Fa idza faragta, selesai apa? Selesai melakukan, ya, kegiatan kita, ya, aktivitas, baik itu, ya, urusan dunia ataupun akhirat. Fansab, maka segera bergegas, ya, untuk mengisi waktu yang kosong. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Rabbmu lah, ya, seharusnya engkau berharap, berdoa. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Insyirah, surah Asy-Syarh, ini para ulama juga menjelaskan kisah bagaimana dahulu Rasulullah Muhammad SAW pernah mengalami suatu peristiwa. Peristiwa apa niku? Dibelah dadanya. Dibelah dadanya 2 kali. Ketika masih kecil dan ketika sebelum Isra Mi'raj. Dibelah dadanya oleh siapa? Malaikat Jibril. Ya, ketika sedang bermain, di situ kemudian, ya, diceritakan bahwa Rasulullah SAW tiba-tiba kedatangan, ya, 2 malaikat, ya. Kemudian membelah dada beliau, ya, dari bagian atas sampai bawah, diambil, kemudian dibersihkan dalam bejana, ya, dalam bejana emas, kemudian dicuci, ya, dibersihkan itu dengan dibilas dengan air Zam-Zam, kemudian dimasukkan lagi, dijahit, ya, dalam kondisi sudah tertutup. Maka saat itu, ya, anak-anak kecil yang bermain bersama Rasulullah Muhammad SAW kemudian lari, ya, menemui ibu susunya Rasulullah Muhammad SAW, mengabarkan Muhammad sudah dibunuh, katanya. Maka kemudian orang-orang datang dan mendapati Rasulullah SAW dalam keadaan letih, dan kemudian didapati bekas apa? Bekas jahitan. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang sahih. Kewajiban kita, kewajiban kita beriman, percaya kejadian apa? Kejadian dibelah dadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga pada saat sebelum Isra Mi'raj, di mana Rasulullah menceritakan, ya, pada malam itu, ya, Jibril datang kemudian membelah dada beliau dan kemudian diberikan bejana yang berisi iman dan hikmah, kekuatan, ya, iman dan hikmah itu kebijaksanaan, ya, ilmu. Intinya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam surat ini, ya, Allah menyebutkan kemuliaan Rasulullah Muhammad SAW, di mana Rasulullah Allah bersihkan, ya, dari kotoran-kotoran, ya, yang membuat seseorang itu tergelincir atau menyimpang dari jalan yang benar. Dan ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau. Maka kemudian diisilah dengan iman dan hikmah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, ya, Rasulullah dibersihkan dari dosa-dosa, ya, sebagaimana tadi kita sebutkan, dan ditinggikan, ya, kemuliaannya, sering disebut-sebut, ya, dalam berbagai kesempatan. Dan ini adalah bukti bahwasanya beliau adalah makhluk yang paling mulia.
Maka kemudian ya, setelah itu ya, siapa yang kemudian mengikuti Rasulullah Muhammad SAW, maka dia juga akan mendapatkan kemuliaan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya berikan kemuliaan kepada gurunya, ya, orang-orang yang memiliki kemuliaan, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah SAW diutus ke dunia ini untuk berdakwah, untuk mengajak orang menuju surga. Bapak Ibu rahmati Allah, kalau panjenengan sami, siapa yang mengumpulkan kita di sini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita bisa berkumpul di tempat ini? Apakah karena kesehatan kita, ataukah karena kelonggaran kita, atau karena kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya. Semuanya ya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau hanya karena kesehatan, kira-kira ada nggak yang lebih sehat daripada kita? Banyak. Tapi apakah mereka kemudian sama Allah mudahkan kita untuk ke masjid ini? Belum tentu. Maka patut kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semua ini diantara bentuk tanda Allah itu sayang kepada kita ya. Idza aradallahu bi 'abdin khairan ya, yufaqihu fiddin. Allah akan pahamkan dia agama. Kita yakin di tempat ini yang mengumpulkan kita satu visi misi, karena kita percaya dengan surga dan neraka. Yakin Bapak Ibu? Percaya? Sudah pernah lihat? Belum. Tapi percaya? Yakin kan? Yakin. Dari mana kita yakin? Dari sinten? Dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita tahu ada surga dan neraka? Kabarnya dari siapa? Dari Rasulullah. Rasulullah menceritakan ya, menjelaskan, membacakan Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya kepada para sahabat kepada tabi'in, diteruskan sampai kepada kita. Kemudian Rasulullah menjelaskan ya di sini ya. Dari Al-Quran itu ada surga dan neraka, ada penyebutan surga jannatun na'im, ada neraka as-sa'ir ya, jahanam dan segala macamnya. Dari mana? Dari wahyu. Siapa yang membawa wahyu? Rasulullah Muhammad SAW. Ini bukti bahwa kita semuanya yakin, beriman ya dengan hal yang gaib, iman kepada hari akhir, hari kiamat ya. Namanya iman ada di mana ya? Dalam hati Bapak Ibu. Kemudian diwujudkan dengan lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan diwujudkan dalam amal perbuatan. Maka alhamdulillah, ini yang sebenarnya menjadikan kita terus-terusan bersemangat, pengen dekat dengan masjid, pengen diwafatkan dalam keadaan muslim pun. Kalau panjenengan sami satu saja misinya ya, jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini menjadi manusia yang merdeka Pak, manusia yang merdeka ya. Alhamdulillah kita masih dalam suasana kemerdekaan. Itu adalah manusia yang menjadi hamba Allah seutuhnya. Manusia merdeka adalah manusia yang menjadi hamba Allah seutuhnya. Kenapa? Kalau orang sudah merdeka ya, berarti dia cuma mau tunduk kepada yang memberikan hidup, hanya mau tunduk kepada yang menciptakannya, hanya mau tunduk kepada yang maha mencabut nyawanya. Orang di dunia ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada yang kekal, tidak ada yang bisa berbuat sesuka hatinya sebebas-bebasnya. Raja, penguasa, presiden, pemimpin itu jabatannya, posisinya langgeng napa mboten? Mboten. Tiang gesang enten alam dunya, pemuda, apakah muda selamanya? Tidak. Maka kita tahu bahwa hidup ini terbatas. Hidup ini ada yang menciptakan, ada yang memberikan kita nyawa. Bahkan hembusan nafas kita, bahkan nafas yang kita hirup saat ini,
tidak ada yang menjamin bakal kita hembuskan. Maka sesungguhnya orang yang merdeka adalah orang yang menjadi hamba Allah seutuhnya. Kenapa? Karena ketika dia sudah menjadi hambanya Allah, dia tidak akan mau menjadi hambanya selain Allah, hanya mau tunduk kepada aturan Allah. Tapi orang kalau tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi hamba selain hambanya Allah, hamba kepada dunia, hamba kepada pakaian ta'is abdud dinar abdud dirham, hamba kepada manusia. Maka dulu ada mahasiswa zaman generasi salaf soleh niku dia muridnya para sahabat. Ketika datang ke negeri Persia, datang menghadap panglima besar Persia namanya Rustum. Dengan gagah berani dia datang untuk menjemput janjinya Rasulullah Muhammad SAW bahwa nanti suatu saat akan dibukakan akan dimenangkan untuk kaum muslimin, yaitu kekuasaan wilayah daerah Persia. Maka ditanyakan kepadanya, untuk apa kamu datang ke sini? Innallaha ibta'atsana linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillah wa min dikid dunya ila sa'adid dunya wal akhirah wa min jawril adyan ila adilil Islam. Sesungguhnya Allah mengutus kami untuk membebaskan manusia dari perbudakan terhadap sesama manusia menuju penghambaan hanya kepada Allah. Paham sampai di sini? Yang kedua, wa min dikid dunya ila sa'adid dunya wal akhirah, dari sempitnya dunia menuju luasnya dunia dan akhirat. Yang ketiga, wa min jawril adyan ila adil Islam, dari ketidakadilan dan tiraninya agama-agama, aturan-aturan selain Islam menuju keadilan Islam. Ini apa? Visi misi seorang muslim. Kalau boleh kita ambil inspirasi, boleh jadi para pahlawan kita, orang-orang soleh, pejuang zaman dahulu, mereka juga mengambil inspirasi dari siapa? Dari ini salaf soleh namanya Rib'i bin Amir. Orang-orang yang memerdekakan tanah air ini adalah orang-orang yang mereka sudah merdeka dengan dirinya sendiri. Orang-orang yang tidak mau tunduk kecuali hanya kepada Allah. Kira-kira Bapak Ibu, para pahlawan kita berjuang untuk memerdekakan tanah air ini, apakah hanya kemudian membebaskan dari para penjajah saja? Tidak. Mereka mendermakan jiwa dan raga tentu dengan sebuah tujuan yang mulia, ingin kemudian menegakkan aturan-aturan Allah agar manusia semakin menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan paling utama, linukhrija, untuk membebaskan manusia dari perbudakan sesama manusia kembali kepada penghambaan hanya kepada Allah. Nah, ini sesuatu yang harus terus kita kula panjenengan sami yakini bahwa menjadi hamba Allah seutuhnya adalah menjadikan kita semuanya merdeka, tidak takut lagi untuk berkata yang benar, tidak takut untuk mengakui salah. Ini orang yang merdeka, tidak takut kehilangan pekerjaan, tidak takut kehilangan jabatan, tidak takut kehilangan pengaruh. Karena udah ibadah, saya pengen kembali kepada Allah, saya pengen sholat, saya pengen sujud kepada Allah, saya pengen diwafatkan dalam keadaan sujud, dalam keadaan sholat. Saya tidak malu dengan siapapun. Kenapa? Saya manusia yang merdeka. Manusia yang merdeka adalah manusia yang hanya mau tunduk dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan-pesan yang kemudian menjadikan ini mahasiswa zaman dahulu, hasil pendidikan Islam yang kemudian pada hari ini melahirkan para ulama, para pahlawan yang bisa dengan izin Allah memerdekakan tanah air Indonesia.
Maka mari kula panjenengan sami lanjutkan ya doa-doa dan visi misi mereka, yaitu dengan mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tadi tinggikan derajatmu, ya kami tinggikan derajatmu dengan menyebut kebaikan-kebaikanmu, meninggalkan jejak-jejak yang baik. Maka siapapun yang mengikuti Rasulullah Muhammad SAW, mengikuti ajarannya, menghidupkan sunnahnya, kemudian berdakwah di jalan Allah, semakin dekat dengan apa yang dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW, maka semakin tinggi juga derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ya, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam setiap kesulitan itu ada kemudahan. Al-usr di sini, kesulitan dalam bahasa Arab di sini disebutkan ma'rifah. Sementara yusron ini disebutkan nakiroh. Ketika disebutkan dua kali, para ulama menyebutkan bahwa berarti di sini yang dimaksud adalah ya kesulitan satu itu, tapi kemudian disebutkan kemudahannya dua kali. Maka artinya dalam satu kesulitan Allah siapkan dua kemudahan. Ini yang harus kita yakini, bahwa semakin besar kesulitan ya, syiddahnya al-karb, fa inna nasra ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra, bahwa kemenangan, pertolongan itu dekat ketika ujian hidup itu semakin besar. Itu tanda-tanda panjenengan akan di-upgrade. Apa? Di-upgrade itu apa? Di-upgrade apa, Pak? Bahasa dinaikkan ngerti nih, dinaikkan pangkatnya ngerti nih. Jadi berikan kemudahan. Apalagi kemudian misalnya ini disebutkan para ulama, ketika seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan berbagai macam upaya sudah dilakukan, kemudian kok enggak diijabahi, maka kemudian dia sadar kemudian mengaku, wahai jiwaku, sesungguhnya engkau emang dirimu ini, wahai jiwaku, adalah engkau ini memang tidak pantas untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Engkau orang yang banyak berdosa, maka wajar memang ujian atau musibah ini memang pantas buat saya. Maka tidak mungkin ya, saya ini adalah orang yang pantas mendapatkan apa yang saya doakan. Nah, dengan kondisi seperti ini ya, Allah Subhanahu wa taala justru sayang kepada hambanya. Kenapa? Karena di saat-saat itulah dia tidak ada lagi harapan kecuali kepada Allah, merasa bahwa saya ini orang yang tidak baik-baik saja ya. Maka ditanyakan kepada Ibunda Aisyah, kapan seseorang itu baik? Idza ra'a nafsahu musian, kalau dia masih merasa tidak baik. Kapan seseorang menjadi tidak baik? Kalau dia sudah merasa baik ya. Masya Allah. Dan disinilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan ketika detik-detik besarnya ujian. Detik-detik besarnya ujian, disitulah seorang hamba sudah tidak lagi, biasanya sudah mulai sadar ketika dapat ujian yang besar, diuji dengan hartanya, diuji dengan anaknya, diuji dengan keluarganya, diuji dengan tetangganya, ditipu, disakiti, dikhianati, dizalimi, dipersekusi, dihina, direndahkan, difitnah, dan seterusnya. Maka kemudian tidak ada harapan kecuali dia sudah tahu-tahu, kok bapak ini tiba-tiba sering ke masjid, kemudian mulai pengen sholat berjamaah. Alhamdulillah, ibu-ibu juga demikian. Oh, ternyata lagi diuji ya, musibah. Alhamdulillah. Jadi jamaah yang rahmati Allah, bisa jadi ujian itu adalah tanda Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada hambanya. Justru yang khawatir itu kalau kita dalam kondisi yang salah, dalam kondisi yang maksiat, tapi Allah biarkan dalam kondisi itu kita nggak sadar-sadar. Ini yang disebut dengan istidraj.
Tapi ketika orang diuji dengan musibah, kemudian dia sadar, dan di saat itulah dia tidak ada lagi harapan kecuali hanya kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupkan rizkinya. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Ini kunci. Jadi ketika semakin kita berlepas diri dari harapan terhadap manusia, maka semakin besar harapan kita kepada Allah. Maka suatu saat Rasulullah SAW pernah ngendika, wa ajmi'il ya'sa bima fi aidin nas, dan bulatkan tekadmu, berhentilah berharap dari manusia. Kenapa? Banyak berharap bergantung kepada manusia itu pasti panjenengan kecewa. Leres napa mboten Mbak Bu? Ya, panjenengan mungkin nggak kecewa dengan pasangan. Mungkin mboten? Bahkan orang yang paling kita cintai, orang tua kita, anak kita, suami, istri, bahkan guru kita, selama dia masih manusia. Kata Rasulullah, Kanjeng Nabi ngendikan apa? Wa ajmi'il ya'sa, sudah putuskan harapan dari bima fi aidin nas, dengan apa yang ada di tangan manusia. Ini kunci. Ternyata sudah dikasih tahu kuncinya dari sejak 1500 tahun yang lalu. Kenapa kita sering kecewa? Kenapa kita sering sedih? Ya karena masih berharap berharap dari siapa? Makhluk. Tapi kalau orang bergantung hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak pernah kecewa. Innallaha la yadlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak mungkin, tidak akan pernah berbuat zalim mithqala dzarrah, walaupun satu biji dzarrah. Tapi kalau manusia, hati-hati. Maka semakin kecil atau hampir bahkan tidak ada kita bergantung kepada manusia, maka semakin menjadi manusia yang merdeka. Ya. Ini mahal jadi merdeka. Maka setiap hari kita berdoa, Allahumma arinal haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ini Rasul mengajarkan kepada kita, ya Allah, petunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan karuniakan kepada kami agar bisa menetapi kebenaran itu, dan tunjukkanlah kepada kami yang buruk, yang batil itu batil, dan rezekikanlah kepada kami agar kami bisa menjauhinya. Artinya disitulah kita menjadi orang yang harus siap bertanggung jawab dengan perbuatan kita. Kalau benar katakan benar, meskipun itu pahit. Kalau salah katakan salah. Ini pentingnya apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini ujian bagi kita. Amar ma'ruf nahi mungkar penting. Salah satu kabar gembira bagi kaum muslimin, ada 8 profil. Seharusnya seorang muslim itu memiliki 8 profil ini. Disebutkan dalam surah Taubah ayat 112. At-taibuna al-abiduna al-hamiduna as-saihuna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Ya, dari 8 profil di antaranya adalah perintah untuk kita menjadi orang yang giat amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar berarti kalau ada kebaikan, kewajiban yang ditinggalkan harus kita ingatkan. Ayo Pak, Bu, sholat. Nah, sholat. Ini namanya amar ma'ruf. Nahi mungkar berarti melarang, mencegah dari kemungkaran. Kalau ada yang berbuat salah, maksiat, jangan dibiarkan, jangan. Ini bahaya, ini haram ya. Jangan ngambil uang, jangan ngambil harta yang bukan miliknya. Jangan mencari pekerjaan yang tidak halal. Niki nahi mungkar. Orang-orang yang menjaga seperti ini, wadzalika huwal fawzul adzim. Ini orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan yang besar. Wa basyiril mu'minin. Orang yang insya Allah akan mendapatkan keberkahan. Maka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, tadi kembali kepada bahwa Allah siapkan kemudahan 2 kali ketika Allah berikan kita ujian, agar apa? Kita yakin. Demikian juga Rasulullah SAW diuji, dihejek, dihina, bahwa Rasulullah SAW itu fakir, umatnya juga fakir ya.
dianggapnya fakir miskin, ya enggak, sehingga Rasulullah Muhammad SAW tidak ingin kemudian dihina ya karena hal-hal seperti ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menghibur, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, percayalah setiap dalam kesulitan itu ada kemudahan, artinya sebentar lagi akan ada jalan keluar. Sebentar lagi kemudian Allah Subhanahu wa taala Allah wujudkan ketika Rasulullah masih hidup. Allah buka Hijaz, Allah bukakan Fathu Makkah ya. Kemudian Islam itu nyebar kembali ke tanah airnya Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian menyebar sampai negeri Yaman. Inilah nasr, inilah pertolongan, inilah apa? Ya, kemenangan. Tapi kemenangan itu, pertolongan itu tidak datang kecuali setelah kita benar-benar sabar dengan berbagai macam ujian. Fa innal an-nasra ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab. Ketika kula panjenengan sami kok sudah melakukan sebuah aktivitas sudah menyelesaikan sebuah amanah tugas, maka jangan cepat-cepat berpuas diri. Fansab, isi lagi, terus gunakan waktu hidupmu untuk hal-hal yang bermanfaat. Jadi Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu, beliau itu ya seorang Rasul, ya guru, ya suami, ya napa boleh panglima perang, ya napa boleh ya penggembala, ya napa boleh kepala negara, betul, napa boleh pengusaha, iya. Dan beliau juga masyarakat bersosial, Bapak Ibu. Ketika Rasulullah SAW pulang dari perang Badar, ya jamaah yang dirahmati Allah, tidak lama kemudian, 6 bulan kemudian ada perang berikutnya. Pulang Badar dapat kabar putrinya beliau, siapa? Ruqayyah radhiyallahu anha. Istrinya siapa? Utsman bin Affan, wafat. Apakah kemudian beliau berhenti berdakwah? Tidak. Apakah kemudian beliau berhenti berjihad? Tidak. Mendapatkan kabar seperti itu, ya kemudian beliau tetap melanjutkan kegiatannya. Artinya ujian sebesar itu jamaah bagi kita, subhanallah, kehilangan anak yang sangat kita cintai, Allah, ujian yang sangat berat. Banyak yang kemudian tidak lagi mau bersemangat ya, sudah seolah-olah dunia itu sudah selesai ya. Padahal ya, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling dicintai oleh para sahabat ya. Jadi zaman dahulu kenapa begitu cintanya para sahabat? Karena mereka langsung melihat Rasulullah Muhammad SAW. Kita yang di akhir zaman, yang belum melihat saja kita sangat cinta kepada Rasulullah. Kita sangat sayang kepada Rasulullah Muhammad SAW. Belum pernah kita melihat, tapi kita pengen dipertemukan. Belum pernah kita bertemu, tapi kita mau mengikuti sunnah-sunnahnya. Lihatlah, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Kita mengikuti sholatnya Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah menunaikan ibadah, kita juga menunaikan ibadah. Bagaimana pula saat itu para sahabat ketika melihat langsung Rasulullah Muhammad SAW, tambah besar kecintaan beliau kepada beliau. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat melihat bagaimana seorang rasul yang saat itu diuji dengan meninggalnya putrinya, ternyata tidak menggugurkan beliau untuk terus beramal. Rasulullah juga makhluk sosial. Beliau ketika ada yang meninggal, beliau datang ya. Beliau datang bertakziah. Ketika ada yang lahiran ya, ada lahiran, kemudian beliau datang tahnik ya, mengunyahkan kurma untuk si bayi. Itu beliau mencontohkan kepada kita bahwa beliau adalah manusia yang super sibuk, Bapak Ibu. Fa idza faragta fansab. Selesai satu pekerjaan, ambil pekerjaan yang lain. Maka sesungguhnya kalau kita disibukkan dengan berbagai amal, bersyukurlah kepada Allah. Artinya kita ditutup untuk berbuat maksiat. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Rabb-Munya, hanya kepada Rabb-Mulah engkau berharap, berharap agar amal kita yang sudah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berharap hanya kepada Allah berarti jangan berharap kepada selain Allah. Fa idza faragta fansab, artinya satu pekerjaan selesai, kerjakan yang lain. Panjenengan sudah bisa sholat berjamaah, alhamdulillah, bismillah, tambah lagi qiyamul lail, bisa qiyamul lail, besok tambah lagi sholat duha, bisa sholat duha, tambah lagi puasa sunnah. Terus di antara tanda-tanda
Allah Subhanahu wa taala sayang kepada hambanya Bapak Ibu. Assalam idza aradallahu bi 'abdin khair. Saya tutup dengan hadis ini. Idza aradallahu bi 'abdin khairan assalahu. Sesungguhnya kalau Allah menghendaki seseorang itu, seorang hamba itu jadi orang yang baik, Allah jadikan dia semanis madu. Hal tadruna ma'assalahu? Ya, Rasulullah bertanya, tahukah kalian apa yang dimaksudkan hamba itu Allah jadikan semanis madu? An yuwaffiqahu bi amalin salihin qabla mautihi. Allah akan berikan kemudahan, bimbing hamba itu untuk melakukan amal soleh sebelum wafat. Hatta yashhadu anhu jiranuhu wa man haulahu. Sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga keluarganya, tetangganya bersaksi bahwa orang itu orang baik. Orang itu orang apa? Baik. Ini tanda kalau Allah itu menghendaki, insya Allah dia husnul khatimah. Maka jamaah, monggo kalau panjenengan sami rutinkan wirid. Wirid itu artinya rutin. Panjenengan pengen diwafatkan dalam keadaan apa? Pengen wafat dalam keadaan sujud berarti banyak sholat. Pengen diwafatkan dalam keadaan ngaos tadarus Al-Quran berarti banyak membaca Al-Quran. Pilih bundi. Ketika ya Allah Subhanahu mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibnu Katsir, ulama tafsir, beliau mengatakan man syaba ala syai'in syaba alaih wa man syaba ala syai'in mata alaih. Biasanya orang kalau punya rutinitas dari masa muda akan ke bawah sampai tua. Kalau yang masih melakukan rutinitas itu biasanya dia akan dimatikan dalam keadaan apa yang dia rutinkan. Maka ini tafsir siapa? Ibnu Katsir. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim. Berarti kita harus mati-matian menjaga keislaman. Caranya bagaimana? Mengisi satu kegiatan dengan kegiatan yang lain yang bermanfaat ibadah. Alhamdulillah hari ini, alhamdulillah mas, aku bisa sholat duhur jamaah. Bismillah, rasanya akan terpanggil lagi. Bismillah sholat asar, bismillah sholat maghrib. Siapa yang tahu kemudian kalau nanti Allah wafatkan dalam keadaan sholat? Siapa yang tahu nanti Allah wafatkan dalam keadaan berwudu? Ada yang Allah wafatkan dalam keadaan khutbah, ada yang Allah wafatkan dalam keadaan sujud, ada yang Allah wafatkan dalam keadaan baca Al-Quran. Tapi ada juga yang Allah wafatkan dalam keadaan wal'iyadzubillah, lagi bersenang-senang, lagi konser, lagi dengan hal-hal yang tidak baik Bapak Ibu ya, di tempat-tempat yang tidak baik. Maka hati-hati. Dari sekarang monggo dipilih Pak. Dipilih mawon bismillah, ini husnudzon. Mudah-mudahan siapa tahu ini adalah amal soleh terbaik, amal soleh terakhir yang Allah siapkan untuk kita. Maka rutinkan, monggo dirutinkan. Minimal punya wirid, sesuatu ibadah yang kita rutinkan. Panjenengan sakit sholat duha, rutinkan sholat duha. Bismillah. Panjenengan sakit sholat malam, rutinkan sholat malam. Panjenengan mas susah, repot, kerjaan banyak, pagi di tempat kerja, malam masih. Bismillah, minimal sholat masih susah lagi. Bismillah, sholat 5 waktu terus rutinkan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala keterbatasan. Ya Allah, mengaku bahwa tidak ada yang sempurna dari diriku. Ya Allah, saya sudah berusaha. Ya Allah, saya cuma pengen satu saja, wafat dalam keadaan muslim. Sudah. Jadi gelar paling tinggi ini Bapak Ibu, kalau orang mendoakan kita, mudah-mudahan Allah merahmati. Rahimahullah, almarhum berarti orang bersaksi kita baik. Insya Allah ini salah satu tanda baik. Suatu ketika Rasulullah SAW berjalan dengan para sahabat melewati satu kuburan. Kemudian para sahabat menyebut keburukannya. Rasulullah SAW mengendika wajabat. Jalan lagi ketemu satu kuburan. Kemudian para sahabat menyebut kebaikannya. Rasulullah SAW mengendika wajabat. Apa yang disebut wajabat wahai Rasulullah? Yang pertama tadi kalian sebutkan keburukannya, maka sesungguhnya dia wajib bagi dia masuk neraka. Yang kedua kalian sebutkan kebaikannya, maka wajib baginya masuk surga. Antum syuhada Allah fil ardi. Kalian adalah
Kalian-kalian yang masih hidup ini adalah saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Hati-hati. Maka sebenarnya jamaah yang dirahmati Allah, banyak ibadah yang bisa kita lakukan. Ada ibadah mahdhah, sholat, puasa, dan yang lain. Ada juga ibadah sosial, memperbaiki akhlak. Hati-hati. Ya, di hadis yang lain ada orang yang rajin sholat, rajin puasa, rajin qiyamul lail, kata Rasulullah, hiya finnar. Perempuan ini di neraka. Kenapa? Li'annaha tu'dhi jahroha. Karena dia nyakitin tetangga, itu bisa menyebabkan masuk neraka. Hati-hati. Ada amal-amal yang kita anggap remeh, ringan, tebar sapa, ya, kemudian senyum, ya, menjaga hak-hak tetangga, menjaga hak-hak keluarga, suami istri ke suami, anak ke orang tua ke anak, semuanya ini termasuk ibadah. Maka monggo kita rutinkan, baik itu ibadah, ya, ibadah mahdhah, sholat, ya, kedekatan kita hablum minallah, atau ibadah yang berkaitan dengan hablun minannas. Jadi sesama hubungan sesama manusia. Mudah-mudahan dengan ini Allah Subhanahu wa taala kemudian menjadikan kita terus istiqomah pada sebuah amal soleh yang kita berharap kita akan diwafatkan dalam keadaan itu. Perbanyak Bapak Ibu. Tidak harus semua orang tahu. Ya, panjenengan bisa sedekah 1 hari 1.000, lakukan. 1 hari 5.000, lakukan. Panjenengan setiap hari, ya, nyapu, bersih-bersih masjid, ya, biar orang bisa semakin nyaman, ya, masuk masjid nyaman, fokus sholat, ibadah, bersih-bersih toilet, bersih-bersih tempat wudhu. Jangan remehkan satu kebaikan. Kalau Allah rezekikan panjenengan diwafatkan dalam keadaan itu, siapa yang tidak pengen diwafatkan dalam keadaan sedang mengabdi di jalan Allah? Itulah manusia merdeka tadi. Almarhum, orang yang dirahmati, rahimahullah, Allah yarhamu, orang doakan Allah merahmati, ya Allah rahmatilah yang subah. Ada orang meninggal, disolatkan 40 orang tidak pernah syirik, maka wajib baginya masuk surga. Sudah Bapak Ibu. Orang kalau fokusnya akhirat, urusan dunia jadi ringan. Sudah, kalau kita ingat akhirat, kita tidak tahu. Siapa yang jamin kita besok masih hidup? Wa ma tadri nafsun ma taksibuda wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin. Namun intinya jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surat Asy-Syarh Al-Insyirah, ya, kita diajarkan, ya, bagaimana Allah memberikan kemuliaan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allah bersihkan dari dosa, Allah bersihkan dari hal kotoran-kotoran, ya, yang menjadikan manusia itu tergelincir pindah ke sana sini. Kemudian Allah berikan kabar, wa rafa'na laka dzikra, Allah angkat derajat beliau. Bagaimana beliau diangkat derajatnya? Beliau menjalankan perintah-perintah Allah, beliau mengajarkan kepada umat manusia. Maka kalau kita ingin diangkat derajatnya sebagaimana Rasulullah juga diangkat derajat sesuai dengan kadar kemampuan kula panjenengan sami, lakukan sebisanya. Ikuti Rasulullah SAW, apapun sunnah-sunnah beliau yang beliau ajarkan sebisa-bisanya. Belajar sedikit demi sedikit. Sunnahnya diantaranya sholat berjamaah. Sunnahnya juga menjaga hak-hak bertetangga. Terus istiqomah. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Dan kita yakin ada pertolongan, ada kemenangan. Setiap kali ada ujian berarti sudah dekat dengan pertolongan. Dan setiap kali kita selesai dari satu kegiatan, maka tutup dengan ibadah, dengan berdoa. Fa idza faragta fansab, di antara tafsirnya ada kita disuruh untuk banyak-banyak berdoa. Mudah-mudahan hari ini kegiatan saya, mudah-mudahan pagi ini, siang ini diterima oleh Allah. Mudah-mudahan pagi ini semua usaha saya diterima oleh Allah. Maka dianjurkan orang para ulama setelah sholat kita berdoa, jangan buru-buru pergi. Habis sholat zikir. Kalau panjenengan masih benar-benar sibuk, minimal baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 10 kali, kemudian bersolawat dan berdoa, kemudian pergi. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab, ya. Kemudian terus hanya berharap kepada Allah, jangan pernah berharap kepada manusia. Insyaallah kita menjadi manusia yang merdeka, menjadi hamba Allah seutuhnya. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, mangkaten ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi bermanfaat. Bapak Ibu rahmati Allah, monggo kalau ada 1 atau 2 pertanyaan saya persilahkan. Sampun cekap?
tempat saya gitu. Sebelah timurnya lapangan Sembungan, Gunung Sempu. J, lapangan Desa Sembungan. Ngoten nggih. Sakilene Madukismo. J. J. Masya Allah, nggih. Ya, alhamdulillah, ya, Masya Allah, nggih, mudah-mudahan diberikan. Masya Allah. Nggih. Ada pertanyaan? Sampun cekap? Oh nggih. Alhamdulillah, Pak. Demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat dan suatu saat mudah-mudahan diberikan rezeki untuk berjumpa kembali dalam keadaan yang lebih baik, dan insya Allah kita semuanya diberikan istiqomah dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.